Selamat pagi kepada seluruh penggemar bonsai di Indonesia. Pada hari ini saya ingin memberikan sedikit informasi selain ketika saya bicara tentang lekcang, legundi dan sancang. Tapi pada hari ini saya ingin bicara tentang legundi dan myrten. Oke teman-teman. Jadi legundi dan myrten ini juga bisa ditempel ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini batangnya legundi ya, kemudian yang ditempelkan adalah myrten, jenis myrten. Kenapa saya tempelkan myrten? Karena myrten ini pertumbuhannya sangat cepat. Seperti halnya sancang. Kemudian seperti halnya kiming. Itu cepat. Tetapi jauh lebih cepat myrten ya ketimbang kiming. Dan sancang dengan kiming itu lebih cepat sancang. Kalau sancang dengan myrten ini sama-sama cepatnya dan cepat lengket kalau ditempelkan dengan cara yang seperti ini. Nah, awalnya ini kemarin ditempel pakai Sakura Micro. Tetapi Sakura Micro kan lambat banget Sakura Micro itu. Nah, baru kemudian diganti pakai myrten. Nah, ini kalau kita melihat dari karakter dan tekstur bonsai legundi ini sangat sangat dramatis. Di sini memiliki mimik dan performa yang sangat bisa diandalkan gitu ya. Kalau kita melihat dari gerakan komposisi di bagian batangnya, ini ada sesuatu yang menarik, di mana ini tidak langsung ke sini, tetapi di sini ada aksentuasi yang cukup bagus ya. Kalau kita mengambil misalnya mengambil sudut pandang dari bagian sebelah sana. Ya, kalau dulu saya sudut pandangnya mengambil dari sebelah sana, tetapi karena ini terhalang oleh beberapa rumput ya yang masih belum diarit oleh teman bapak saya, maka saya mengambil videonya dari sini saja. Oke teman-teman, jadi coba kita lihat. Ini ada tekstur yang sangat luar biasa yang bisa diekspos ya. Nah, dengan tekstur yang seperti ini di sini menunjukkan bahwa jenis legundi ini sangat satu tua, kemudian yang nomor dua berkarakter. Ya, jadi di sini sebetulnya kalau nggak salah ya ada 70 batang legundi yang berkarakter dan memiliki aksentuasi semua. Ya, kenapa kemudian kok tidak dibiarkan hidup legundinya saja? Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa legundi ini memiliki kelemahan di bagian perdaunannya dan perantingannya. Kalau daunnya itu tumbuh, kemudian katakanlah sudah diprogram sedemikian rupa, percabangan perantingan itu sudah bagus ya, artinya sudah seimbang dengan gerakan lainnya, kemudian daunnya sudah rapat semua, tetapi di tengah perjalanan itu daunnya itu mulai menyusut, mulai rontok, dan daun itu sudah mulai berubah ya, bukan berubah semakin bagus, justru semakin pelai gitu kan ya. Artinya tidak lagi hijau, melainkan sudah gimana ya, kayak warnanya itu sudah mulai silver gitu. Nah, itu satu. Kemudian yang nomor dua, anak ranting dan cucu ranting itu memang mudah mengering. Nah, sehingga kalau itu dibiarkan, maka akan meneruskan keringannya itu ke yang lain, merembet ke yang lain, sehingga kalau itu pun dibiarkan dan misalnya meskipun diganti media, itu di bagian, terutama di bagian sininya misalnya, di sini ini sulit untuk tumbuh lagi ya, untuk meneruskan pertumbuhan lagi itu sangat sulit.
Nah, disitulah titik kelemahan dari Legundi ini. Kalau kita menilai dari teksturnya, kemudian fiturnya, kemudian gerakan komposisinya, dan karakter dari batang Legundi itu sama halnya dengan Santigi. Ada keringannya, kemudian gerakannya banyak yang ekstrim, yang enjoy, yang sangat alami gitu kan gerakannya itu. Saya senangnya di Legundi ya, tapi karena Legundi memiliki titik kelemahan yang sangat ini ya, maka perlu kiranya saya mengambil beberapa langkah. Pertama dulu saya melakukan eksperimen okulasi. Jadi teman-teman, penempelan dengan okulasi itu berbeda. Jadi ini okulasi, kalau okulasi ini kan kita coba belah di bagian sini ya, kulitnya belah, kemudian setelah dibelah kita ambil sancang, dan sancangnya pun juga diiris-iris ya, bagaimana kemudian bisa masuk ketika diokulasi. Baru kita lilitkan pakai plastik atau pakai plaster bening dan lain semacamnya, yang penting tertutup. Itu sancangnya itu hidup ya, tetap hidup, tetapi tidak berjalan. Itu anehnya. Nah, ketika ditelusuri ternyata memang kambiumnya itu memang tidak sama halnya ketika kita melakukan okulasi dari sancang ke wahong, atau wahong ke sancang gitu ya. Nah, baru kemudian saya melakukan, karena memang sudah gagal yang okulasi, tidak bisa diteruskan artinya, maka saya melakukan penempelan yang dimana penempelan tersebut seperti ini. Jadi sesuatu yang mau ditempelkan, misalnya jenis sancang ataupun Merten ataupun Sakura Mikro ataupun Hokianti Mikro, maka tanamkan dulu yang mau ditempelkan itu. Setelah besar batangnya seperti ini ataupun sudah cukup untuk ditempelkan seperti ini, maka kita boleh lakukan dengan kita melukai di bagian sininya untuk memberikan jalan bagi batang yang mau ditempelkan. Itu satu poinnya, biar cepat menyatu. Ini nanti menyatu ya. Kemudian yang nomor 2, apa lagi ya? Saya lupa nih. Kemudian yang nomor 2, meskipun ini sudah ditempel seperti ini pertumbuhannya seperti halnya tidak ditempel ya. Ya seperti biasa, normal gitu kan. Pertumbuhannya tetap cepat, tetap bagus gitu ya. Sehingga saya berkesimpulan bahwa dengan batang Legundi yang berkarakter dan kita sulit menemukan di alam batang-batang Legundi yang tekstur dan fiturnya sangat luar biasa, maka perlu saya melakukan langkah-langkah untuk ya dengan cara menempel seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan eksperimen dulu, coba-coba dulu di rumah yang masih belum mengetahui tips dan tata caranya untuk melakukan penempelan gitu teman-teman ya. Salam seni bonsai Indonesia, Spirit Black Wise.